warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Oktaviana dengan NIM 253141128 dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 2D. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester pada mata kuliah Ilmu Fikih. Dalam video ini, saya tidak hanya menjelaskan jawaban yang telah saya tulis, tetapi juga mencoba memberikan analisis dan juga pandangan kritis terhadap setiap pembahasan supaya kita dapat memahami hikmah di balik ketentuan-ketentuan fikih tersebut. Menurut saya, belajar fikih bukan hanya tentang mengetahui mana yang yang wajib, sunnah, ataupun haram. Lebih dari itu, fikih mengajarkan bagaimana para ulama berijtihad dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan umat berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Oleh karena itu, adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama seharusnya menjadi sarana untuk memperluas wawasan, bukan menjadi alasan untuk saling menyalahkan. Baik, saya akan mulai dari soal yang pertama, yaitu mengenai perbedaan pendapat ulama tentang pembacaan basmalah dalam surah Al-Fatihah sebelum surah Al-Fatihah dalam melaksanakan sholat. Yang pertama, menurut mazhab Syafi'i. Nah, menurut mazhab Syafi'i ini, beliau berpendapat bahwa basmalah merupakan bagian dari surah Al-Fatihah. Oleh karena itu, membaca basmalah menjadi bagian yang wajib ketika membaca Al-Fatihah. Bahkan dalam sholat yang bacaannya dijahrkan atau dikeraskan seperti sholat subuh, maghrib, dan juga isya. Basmalah itu harus dikeluarkan dengan suara yang keras. Sementara itu, mazhab Hanafi memiliki pandangan yang berbeda dari mazhab Syafi'i. Nah, menurut beliau, basmalah itu bukan bagian dari surah Al-Fatihah, melainkan ayat yang berfungsi sebagai pemisah antara surah dalam Al-Quran. Karena itu, pembacanya tetap dianjurkan, tetapi hukumnya itu sunnah dan dibaca secara pelan. Adapun perbedaan dari mazhab yang ketiga yaitu mazhab Maliki. Nah, mazhab Maliki ini berpendapat bahwa dalam sholat wajib itu pembacaan basmalah sebelum Al-Fatihah tidak dianjurkan secara khusus. Dan pendapat ini tuh didasarkan pada praktik masyarakat Madinah yang menurut mereka itu lebih mencerminkan kebiasaan Rasulullah SAW pada masa awal Islam. Nah, jika kita lihat lebih dalam lagi, sebenarnya dari ketika mazhab tadi mereka itu sama-sama berlandaskan Al-Quran dan juga hadis. Tidak ada yang mengabaikan dalil. Perbedaannya hanya terletak pada cara memahami dan juga menafsirkan dalil yang ada. Seperti Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i itu lebih menekankan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa basmalah itu merupakan bagian dari Al-Fatihah. Sedangkan mazhab Hanafi itu lebih menyoroti riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu tidak selalu mengeraskan bacaan basmalah. Dan yang terakhir yaitu mazhab Maliki memberikan perhatian besar terhadap praktik penduduk Madinah sebagai warisan langsung dari generasi awal Islam. Jadi menurut saya dari perbedaan yang beragam ini kita itu bisa belajar bahwa fikih bukanlah ilmu yang sederhana. Dalam menetapkan hukum, para ulama juga melakukan kajian yang sangat mendalam. Karena itu, ketika kita menemukan praktik ibadah yang berbeda, kita tidak boleh langsung menganggap orang lain itu salah. Sebagai contohnya, di Indonesia, kan di Indonesia ini mayoritas mengikuti mazhab Syafi'i.
Kan di Indonesia ini mayoritas bermasyarakat mengikuti mazhab Syafi'i, sehingga kan mereka itu terbiasa untuk membaca basmalah itu dengan suara keras. Nah, namun ketika suatu saat kita menjadi makmum di masjid yang imamnya tidak mengeraskan basmalah, kita itu harus tetap menghormatinya karena praktek tersebut juga memiliki dasar hukum yang kuat dan dari Nah, dan dari pembahasan ini saya dapat menyimpulkan bahwa menjaga persatuan umat itu jauh lebih penting daripada memperdebatkan persoalan-persoalan fikih yang sifatnya cabang atau furu'iyah. Nah, masuk kepada materi soal yang kedua, yaitu mengenai orang yang berhak memandikan jenazah dan perbedaan kain kapan. Nah, siapa sih sebenarnya orang yang paling berhak untuk memandikan jenazah? Serta perbedaan jumlah lapisan kain kapan antara laki-laki dan perempuan itu berapa? Nah, secara umum orang yang berhak untuk memandikan jenazah secara umum yang pertama, orang yang memandikan jenazah itu yang pastinya harus beragama Islam, sudah balik, berakal sehat, dapat dipercaya, dan juga memahami tata cara bagaimana memandikan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Nah, untuk dalam hal jenis kelamin, jenazah laki-laki harus dimandikan oleh laki-laki, dan sebaliknya jenazah perempuan juga harus dimandikan oleh perempuan. Namun terdapat pengecualian bagi suami dan istri. Nah, suami dan istri ini tuh diperbolehkan untuk memandikan pasangannya. Jika dilihat dari hubungan keluarga, maka kerabat terdekat yang memenuhi syarat memiliki hak yang lebih utama untuk melaksanakan proses tersebut. Dan menurut saya aturan ini itu menunjukkan bahwa Islam itu sangat menghormati martabat manusia. Bahkan ketika sudah meninggal dunia, kehormatan dan auratnya itu harus tetap dijaga. Seringkali kan kita berpikir ya, bahwa setelah meninggal dunia, seseorang itu tidak lagi memiliki hak tertentu. Namun fikih itu justru mengajarkan bahwa penghormatan kepada manusia itu tetap berlangsung hingga akhir kehidupannya. Jadi ketika memandikan jenazah itu laki-laki dengan laki-laki, terusnya perempuan dengan perempuan, dan pengecualian suami istri karena kan ada aurat yang harus dijaga. Nah, mengenai kain kapan, laki-laki itu disunahkan untuk menggunakan 3 lapis kain, sedangkan perempuan 5 lapis kain. Nah, perbedaan ini bukan bentuk perbedaan yang merendahkan perempuan, tetapi lebih kepada upaya menjaga kehormatan dan aurat perempuan secara lebih sempurna sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dari pembahasan yang kedua ini, saya memahami bahwa Islam itu mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, mulai dari lahir, hidup di dunia, dan semua hingga meninggal dunia. Sehingga semua ini diatur dengan tujuan menjaga martabat dan juga kehormatan manusia. Masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai syarat-syarat harta yang wajib dikenai zakat mal. Syarat yang pertama adalah kepemilikan penuh atau al-milk al-tam. Artinya, harta tersebut itu benar-benar berada dalam kekuasaan pemiliknya. Dan syarat yang kedua adalah an-nama, yaitu harta tersebut itu memiliki potensi berkembang atau bertambah. Kemudian syarat yang ketiga adalah mencapai nisab. Maksudnya itu batas minimum harta yang menyebabkan seorang itu wajib mengeluarkan zakat. Jadi kalau semisal harta kita itu sudah melebihi dari yang ketentuan zakat, berarti kita itu wajib untuk mengeluarkan zakat. Dan syarat yang keempat adalah haul, yaitu kepemilikan harta selama 1 tahun hijriah untuk jenis harta tertentu. Dan jika diperhatikan, syarat-syarat ini itu menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan keadilan. Dan zakat tidak diwajibkan kepada semua orang tanpa melihat kondisi ekonomi mereka.
Dan menurut saya, konsep ini itu sangat relevan hingga saat ini. Di satu sisi, zakat menjadi bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi di sisi lain, zakat juga berfungsi sebagai instrumen sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dalam kehidupan yang serba modern ini, ketika kesenjangan ekonomi masih menjadi masalah yang besar, zakat memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan juga kesejahteraan sosial. Karena itu, zakat tidak hanya memiliki nilai ibadah, tetapi juga nilai kemanusiaan yang sangat tinggi. Nah, untuk soal yang keempat, yaitu mengenai syarat wajib haji. Syarat wajib haji ini meliputi apa aja sih? Nah, yang pertama tentunya emang harus beragama Islam, dan yang kedua balik, yang ketiga harus berakal, ya, berakal sehat, kemudian merdeka dan juga memiliki kemampuan atau istiqoah. Jadi sudah mampu untuk naik haji. Dalam arti kemampuan ini tuh tidak hanya berkaitan dengan biaya perjalanan, tetapi juga mengenai kesehatan fisik, keamanan dalam perjalanannya, serta kesiapan untuk melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji, dan tentunya juga bisa untuk pulang kembali. Kemudian menurut saya konsep ini itu menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang sangat realistis dan juga penuh dengan kemudahan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Oleh karena itu, seseorang yang belum mampu secara fisik ataupun ekonomi tidak berdosa karena belum melaksanakan ibadah haji. Karena di zaman sekarang ini seringkali ada orang yang memaksakan diri untuk berhaji dan juga untuk berhaji dengan cara berutang atau mengorbankan kebutuhan pokok keluarganya. Nah, padahal itu tidak sah karena kan emang tadi syarat yang kelima dari haji itu kan harus mampu. Nah, justru ini tuh mengajarkan bahwa ibadah yang harus dilaksanakan dalam kondisi mampu dan tidak menimbulkan madarat. Nah, dan dari sini saya memahami bahwa ibadah haji ini bukan hanya perjalanan spiritual, tetapi juga membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan juga finansial yang matang tentunya. Masuk kepada soal yang kelima, yaitu mengenai metode ijtihad dan juga kedudukan fatwa MUI. Nah, mengenai metode ijtihad, yaitu ada ijtihad tarjihi, ilhaqi, serta insai dalam kedudukan fatwa MUI. Yang pertama, metode tarjihi itu digunakan untuk memilih pendapat yang dianggap paling kuat berdasarkan dalil yang ada. Dan yang kedua, metode ilhaqi. Nah, metode ilhaqi ini digunakan dengan cara menghubungkan persoalan baru kepada persoalan yang lama yang memiliki kesamaan. Yang memiliki kesamaan antara alasan hukum dan juga ilat. Sedangkan metode insai ini digunakan untuk menetapkan hukum terhadap persoalan baru yang belum pernah dibahas secara langsung oleh ulama terdahulu. Jadi dari ketiga metode ini menunjukkan bahwa hukum Islam ini memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dan saat ini kita itu dihadapi dengan berbagai persoalan baru seperti transaksi digital, kecerdasan buatan, mata uang digital, hingga berbagai bentuk bisnis modern. Semua itu membutuhkan kajian hukum yang tidak cukup hanya dengan membaca teks secara literal, tetapi juga kita memerlukan proses ijtihad yang mendalam. Mengenai Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI, secara hukum negara fatwa memang tidak bersifat mengikat seperti undang-undang. Namun dalam kehidupan masyarakat Indonesia, fatwa MUI ini memiliki pengaruh yang sangat besar. Mengapa bisa berpengaruh sangat besar? Karena masyarakat itu mempercayai otoritas keilmuan para ulama yang menyusunnya. Dan
Hal ini itu menunjukkan bahwa kekuatan moral dan juga kepercayaan masyarakat itu terkadang lebih efektif dibandingkan aturan yang bersifat formal. Karena itu, eh, fatwa memiliki posisi penting sebagai pedoman umat Islam dalam menghadapi berbagai persoalan yang kontemporer. Baik, sebagai penutup dari presentasi saya, dapat saya simpulkan bahwa kajian fikih ini tuh mengajarkan banyak hal, bukan hanya tentang hukum ibadah saja, tapi juga tentang cara berpikir, cara menghargai perbedaan, dan juga cara memahami tujuan dari syariat. Nah, jadi pembahasan mengenai basmalah, mengenai pengurusan jenazah, zakat, haji, hingga metode yang terakhir itu mengenai metode ijtihad. Nah, saya ini memahami bahwa seluruh ketentuan dalam Islam pada akhirnya itu bertujuan untuk menghadirkan kemaslahatan bagi umat manusia. Melalui pembelajaran fikih ini, kita semua diajak untuk menjadi pribadi yang tidak hanya taat untuk beribadah, tetapi juga mampu untuk berpikir kritis, terbuka terhadap perbedaan pendapat, dan juga bijaksana dalam menyikapi berbagai persoalan dalam kehidupan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak dosen, serta semua pihak yang telah menyimak presentasi ini. Mohon maaf bila terdapat salah kata ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.